Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumrofi Solika SPD, guru IPA di SMP Negeri 1 Batanghari, Provinsi Jambi. Saat ini saya sedang mengikuti bimbingan teknis kepala laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lab komputer menggunakan aplikasi Xeon. Aplikasi Xeon adalah sistem manajemen sekolah sumber terbuka dan gratis, berupa perangkat lunak yang berfungsi efektif pada sistem Windows. Aplikasi Xeon digunakan untuk memanajemen kelas dan pemantauan komputer, yang memungkinkan kita memantau dan mengontrol klien melalui komputer master, sehingga kita dapat melihat aktivitas di layar komputer klien tanpa mendekati komputer klien tersebut. Ada beberapa tahap agar aplikasi Xeon ini dapat kita gunakan dengan baik untuk memonitoring dan mengontrol komputer klien menggunakan komputer master. Yang pertama, instalasi Xeon di komputer master. Yang kedua, konfigurasi Xeon di komputer master supaya bisa memonitor komputer klien. Yang ketiga, instalasi Xeon di komputer klien. Yang keempat, konfigurasi Xeon di komputer klien supaya bisa dimonitor oleh komputer master. Yang kelima, monitoring dan controlling komputer klien dari komputer master. Berikut cara menginstal, mengkonfigurasi, dan memonitoring. Pada tahap menginstal aplikasi Xeon pada komputer master, kita mulai dengan membuka Google Chrome. Pencarian kita ketik di kolom pencarian ini, Xeon. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita download Xeon. Untuk mendownload Xeon di komputer master, kita sesuaikan dengan tipe PC kita. Dari mana kita mengetahuinya? Dari klik Windows Explorer, klik kanan pada disk PC, klik Properties. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini dapat kita ketahui bahwa tipe PC yang saya gunakan sebagai komputer master adalah 64 bit. Maka Windows Xeon sini yang kita gunakan yang 64 bit. Kita klik, kita download, klik di sini pada Windows 64 bit. Sedang proses, kita tunggu. Proses mendownload sudah selesai. Biasanya hasil downloadan akan berada pada menu download, tapi dalam tampilan ini bisa kita klik langsung dari hasil downloadan yang ada di pojok kiri bawah. Kita klik, kita install aplikasi Xeon ini dengan mengeklik next, I agree, next. Untuk komputer master kedua ini harus terchecklist. Xeon master dengan interception drive ini harus sudah terchecklist, baru kita klik install. Kita tunggu sebentar, sedang proses. Klik finish. Sekarang aplikasi Xeon ini sudah terinstall pada komputer master. Sekarang kita masuk tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu tahap mengkonfigurasi aplikasi Xeon pada komputer master agar komputer master bisa memonitoring komputer klien. Kita klik ini,
kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, di sini tampilan ini ada beberapa menu pada tampilan ini, mulai dari general, service, master, access control, authentication key, location dan komputer, application dan website, LDAP basic. Nah, di sini untuk general kita klik pada method ini ada dua menu sebenarnya, tapi kita tetap pakai menu key, file, authentication. Untuk service biarkan seperti ini, master juga biarkan seperti ini, access control biarkan seperti ini. Pada menu ini kita harus membuat pasangan kunci dengan klik create key file. Kita klik. Nah, di sini kita buat pasangan kuncinya. Saya akan gunakan nama saya Jumrotus. Oke. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul dua pasangan kunci dengan dua tipe. Di sini akan muncul pasangan kunci dengan dua tipe private dan tipe public. Untuk tipe public ini kita klik, kemudian kita ekspor. Kita gunakan flash disk supaya nanti mudah kita pindahkan pada komputer klien. Nah, kita gunakan flash disk, kita ekspor ya, kita pastikan flash disk ini sudah tersambung dengan PC kita. Kita klik ekspor guys, kita masukkan ke flash disk. Oke, sudah kita ekspor. Sekarang kita klik menu location and computer. Nah, di sini kita bisa menambahkan lokasi yang mau kita monitoring. Kita tambahkan di sini. Saya akan buat di sini namanya lab Jumrotus. Nah, apa nama PC yang di sini pada komputer, nama komputer yang mau kita monitoring, kita masukkan ke sini. Setelah kita tulis nama PC yang akan kita monitoring, kita kopikan nama ini ke host address sini. Kita copy paste. Nah, sudah seperti ini, kita klik bagian bawah apply. Yes. Nah, sekarang ini sudah selesai proses konfigurasi Xeon pada komputer master, sehingga nanti komputer master ini bisa kita gunakan untuk memonitoring komputer klien yang namanya tertulis pada komputer master. Sekarang kita melakukan install Xeon pada komputer klien. Nah, sekarang kita pindah ke komputer klien. Langkah yang ketiga, kita akan menginstal aplikasi Xeon pada komputer klien. Langkahnya sama, caranya sama seperti waktu kita menginstal aplikasi Xeon pada komputer master. Kita klik Google Chrome, kita ketik Xeon pada kolom pencarian. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita harus memilih Windows 64 bit atau Windows 34 bit. Ini kita sesuaikan dengan tipe sistem pada PC kita. Cara mengetahui tipe pada sistem PC kita klik Windows Explorer, klik kanan pada disk PC, klik Properties, maka akan muncul di sini
sistem tipe fisik kita adalah 64 bit, maka Xeon yang kita download adalah Xeon Windows 64 bit. Kita klik pada Windows 64 bit, sedang proses, ini di sudut kiri bawah sedang proses. Oke, proses mendownload selesai. Sini nanti tampilan ini akan muncul pada menu download. Karena di sini sudah ada, kita klik saja, kita install, yes. Nah, nih seperti tadi, klik next, klik I agree, next. Nah, di sini kalau tadi pada komputer master, Xeon masternya kita checklist. Untuk yang komputer client, menu Xeon master ini nggak usah kita checklist. Yang kita checklist hanya yang bawah, yang inter caption drive, terus kita install. Nah, sekarang sedang proses. Oke, sedang proses. Nah, sekarang klik finish. Nah, proses atau tahap yang ketiga sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk tahap yang keempat, yaitu melakukan konfigurasi Xeon pada komputer klien. Kita klik. Nah, ini kita perbesar supaya lebih jelas. Sama tampilannya seperti tadi waktu kita melakukan konfigurasi pada komputer master. Di sini yang tadi bahasa Inggris, nih bahasa Indonesia, ada umum, layanan, master, akses kontrol, kunci autentikasi, lokasi and komputer, aplikasi and website, LDAP basic. Nah, ini kita klik pada menu umum. Klik. Nah, di sini metode ini karena tadi di komputer master menggunakan key file authentication, maka di sini juga ini sudah langsung key file authentication. Untuk yang layanan biarkan tetap seperti itu, master juga biarkan tetap seperti itu, access control juga biarkan seperti itu. Nah, kita masuk ke kunci autentikasi. Nah, di sini tadi kan kita sudah menyimpan kunci tipe public ke dalam flash disk. Nah, sekarang kunci itu kita impor. Kita impor ke komputer klien. Nah, kita hubungkan flash disknya. Nah, sekarang kita klik impor. Nah, kita lihat di USB. Nah, kita cari. Nah, ini ya. Tadi ini kunci public, Jumrotus public key. Kita klik open. Oke. Nah, sekarang sudah masuk kunci jenis public, sudah kita tanam di komputer klien. Selanjutnya kita masuk ke menu lokasi and komputer. Kita klik. Nah, di sini belum ada lokasinya, maka kita klik plus yang bagian bawah. Kita klik 2 kali pada lokasi baru. Kita tuliskan tadi nama lab, nama lokasinya lab Jumrotus. Lab Jumrotus. Nah, sekarang kita klik apply. Yes.
Nah, proses konfigurasi Xeon pada komputer klien sudah selesai. Konfigurasi Xeon pada komputer klien ini berguna agar komputer klien dapat dimonitoring oleh komputer master. Nah, sekarang kita kembali ke komputer master. Nah, setelah selesai kita melakukan konfigurasi Xeon pada komputer master, akan muncul tampilan Xeon master pada desktop, laptop atau PC kita. Nah, di sini kita bisa gunakan Xeon master ini untuk mengontrol dan memonitoring aktivitas pada komputer klien tanpa kita harus mendekati komputer klien tersebut. Misal ini kita buka, kita mulai saja. Kita klik Xeon master. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada lab Jumrotus. Ini lab yang mau kita monitoring. Kita checklist pada kotak kecil ini. Nah, muncul PC yang akan kita monitoring. Nah, di sini terlihat ini tampilan pada PC yang kita monitoring. PC-nya namanya desktop NO13LTO. Ini jika PC klien itu berubah layarnya, misal nih ini laptop klien sedang membuka Google, maka muncul di komputer master bahwa aktivitas yang terjadi pada komputer klien itu sedang membuka Google. Nah, nih di sini ada beberapa aplikasi. Yang pertama nih, kita bisa memperbesar tampilan monitor atau layar komputer klien dengan menggunakan remote view. Kita klik remote view. Nah, bisa kita besarkan menggunakan menu remote view. Nah, kemudian ada menu remote control. Remote control ini kita bisa ikut melakukan aktivitas pada monitor klien. Misal tuh si klien di situ sedang buka video ML. Kita klik nih misalnya video ML-nya. Nah, kita bisa ikut di sini. Itu kan dimatikan sama si pengguna pada komputer klien. Kita bisa hidupkan dari komputer master. Kita juga bisa matikan. Nah, kita bisa menutup menu YouTube-nya. Nah, kita juga bisa menutup. Nah, bisa kita lakukan dari menu remote control. Oke, nah sekarang ada di sini power on. Kita bisa menghidupkan langsung komputer klien tanpa menyentuh komputer klien tersebut. Selanjutnya di sini ada power down. Kita juga bisa mematikan komputer klien tanpa menyentuh komputer tersebut. Di sini juga ada login, menu login. Kita bisa login langsung dari komputer master. Nah, di sini juga ada menu lookup dan text message. Text message ini kita bisa mengirimkan tugas melalui menu text message ini dari komputer master langsung ke komputer klien. Ada start application, open website. Di sini juga ada menu file transfer. Ini digunakan untuk mentransfer file, dan di sini juga ada menu screenshot. Misal kita mau screenshot layar
PC yang sedang kita monitoring. Kita klik screenshot, oke. Maka akan muncul hasil screenshotan. Nah, itulah beberapa menu yang ada pada Xeon Master yang sangat berguna bagi kita sebagai kepala laboratorium untuk memonitoring dan mengontrol aktivitas atau kegiatan pada komputer klien yang ada di lab komputer. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.